Saudara-saudara terkasih, bagaimana melihat bintang? Kalau sudah siang pasti nggak bisa ya. Ada yang melihat tadi malam? Beda. Udah tidur. Padahal saya mendapat gambar-gambar bahwa dalam beberapa hari ini bulan itu bagus-bagusnya katanya ya. Sayang, kita tidak mengingat itu. Tapi itulah kehidupan kota yang ramai, yang seringkali membuat kita lupa dengan itu. Beberapa waktu yang lalu saya diajak teman-teman yang ya bukan usia muda lagi, di atas usia saya malah, tapi mereka senang naik gunung, tidak jauh di daerah Rancaikek situ. Saya nggak usah menjelaskan ya, nanti panjang ceritanya. Tapi yang jelas pada saat itu saya bisa memperhatikan di langit itu luas, luar biasa. Saya bisa menikmati bintang-bintang itu. Memang menikmati bintang hanya bisa kalau gelap. Tetapi masalahnya polusi cahaya itu sudah begitu luar biasanya. Menikmati hal itu, keheningan, terang dari lampu yang redup begitu, itu mungkin sama sulitnya untuk kita mendapatkan keheningan ketika pagi-pagi sudah macet jalanan. Ini dalam beberapa minggu yang terakhir itu kan liburnya luar biasa. Gambaran orang-orang datang ke sini, ke Bandung ini luar biasa. Mungkin masih ada yang lagi liburan. Lalu kalau dalam hari-hari biasa kita dikejar pekerjaan-pekerjaan kita, malah masih sibuk, seluler atau HP kita masih bunyi terus, lampu kota terang luar biasa, tetapi kadang hati justru merasa gelap, sepi, dan lelah. Maka hari ini Nabi Yesaya, dan melalui Nabi Yesaya Tuhan bersabda, Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan terang itu walaupun redup sebagai bintang itu menuntun. Rupanya bukan cuma orang desa, tapi juga kita yang tinggal di perumahan, di gang sempit, di jalan protokol, mungkin ada juga yang di apartemen, itu diajak untuk melihat situasi ini. Apakah ada bintang di tengah kota? Dalam Injil, orang Majus, tidak sebutkan di berapa ya. Yang jelas ada orang Majus ini, sarjana atau malah raja, itu menemukan Yesus melalui sebuah bintang. Rasanya agak mustahil kalau saya pikirkan. Coba kita bayangkan di zaman sekarang, mungkin bintangnya itu kalah terang dengan lampu jalanan, billboard, lalu mall yang terang sekali, lampu kendaraan, dan sebagainya. Tetapi orang Majus ini rupanya tidak menyerah. Tidak menyerah, mereka tetap fokus, mereka mau menemukan Tuhan, dan terus berjalan jauh. Ini pesan penting buat kita. Terang Tuhan itu sinarnya kecil. Tapi kalau kita mau memperhatikan, pasti akan nampak, pasti kelihatan. Nah, saudara-saudara terkasih, seringkali kita tahu jalan, tapi tidak mau jalan. Herodes dan ahli Taurat tahu persis Yesus lahir di mana, tetapi mereka diam di tempat, ya, di Yerusalem terus. Sementara beda dengan para Majus, mereka terus berusaha. Bagaimanapun caranya, kami harus menemukan raja yang sudah diamanatkan ini. Kadang kita juga demikian. Kita tahu rosario. Apa kita melakukannya? Saya yakin banyak, tetapi juga banyak yang bolong-bolong. Kita tahu ajaran gereja,
Apakah kita berusaha untuk tahu? Belum tentu. Kita tahu hari Minggu, tapi akan muncul juga godaan. Sibuk. Kemarin saya dengar frater-frater sudah mulai mau ujian, pusing mereka. Mungkin lebih membuat mereka terpacu untuk itu. Atau karena lelah. Nanti saja, penundaan dan sebagainya. Disinilah orang Majus mengingatkan kita, iman itu bukan sekedar tahu. Tahu, kita tahu. Tetapi bahwa soal mau melangkah itu hal lain. Nah, hari ini gereja merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Bukan baru kemarin ya. Jadi kalau ditanya Hari Anak Misioner Sedunia itu yang keberapa sekarang? Ada yang tahu? 183. Artinya sudah 183 tahun ini sudah dirayakan. Gereja memperhatikan ini karena memang anak-anak itu memang sungguh sangat diperlukan dan diperhatikan. Menjadi misioner di kota bukan berarti pergi ke luar negeri, bukan. Atau menjadi misi kayak Pastor Leo begitu ya, bukan. Tetapi bisa disampaikan demikian. Anak yang tidak mengejek teman, membuli. Anak yang mau berbagi apa yang dia miliki dari bekalnya. Anak yang mendoakan orang tuanya, diajak terus ya untuk mendoakan orang tua. Saya juga selalu mengajak mereka. Anak yang tidak hanya main Mobile Legend, HP saat makan, gitu ya. Kalau mereka sibuk sendiri. Tapi ya itulah yang tantangannya mungkin berat, tapi terus dicoba. Enggak apa-apa. Jangan kehilangan kesabaran untuk itu. Anak-anak menjadi misioner melalui hal-hal sederhana, kecil tapi nyata. Hadiah untuk Yesus hari ini, orang Majus itu membawa emas, dupa, atau kemenyan dan mur. Mungkin sudah tidak terlalu kita mengerti. Ketika saya Israel, saya baru tahu kemenyan itu, mur itu seperti apa, dupa kita tahu kalau biru. Tapi kita di kota ini pasti tidak membawa emas, ya, kecuali yang pakai perhiasan. Tapi kita bisa memberi waktu untuk keluarga kita. Seperti Majus tadi, berusaha terus bagaimana menemukan Yesus. Menemukan siapa yang menjadi juru selamat itu jauh lebih penting. Kesabaran di tengah jalan yang macet, memberikan itu. Memberikan senyum untuk para petugas keamanan di sana. Kadang-kadang di paroki-paroki itu juga ada relawan-relawan yang bekerja untuk kita, membantu kita untuk pelayanan, para pelayan gereja dan sebagainya, tukang parkir, nggak usah judes-judes sama mereka. Sikap jujur juga kita berikan di sekolah, di kantor. Resolusi yang baik, saya kira di awal tahun ini kita semakin jujur. Karena jujur itu rasanya semakin langka. Dan itu menjadi awal dari korupsi. Bapak Kardinal tajam dan keras sekali berbicara tentang hal ini. Dan itulah hadiah Epifani di zaman kita, di zaman sekarang. Maka saudara-saudara terkasih, bagaimana Yesus menampakkan diri? Diberi petunjuk bintang? Mungkin. Tapi bukan hanya di Bethlehem. Tapi juga mulai dari rumah kita. Bintang itu bukan sesuatu yang jauh. Ning jero di dalam hati kita. Menuntun hati dan pikiran kita untuk menjadi bagian dari keluarga yang dilindungi oleh keluarga Kudus Nazaret. Harmonis mungkin, tetapi tantangannya juga banyak. Di sekolah, di kantor, bahkan di tengah kemacetan, ketika Anda berlibur dan sebagainya, kesabaran itu terus dituntut ya. Mari kita kembali dengan satu niat sederhana. Saya mau menjadi bintang.
Saya mau menjadi bintang. Bintang dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas dan sebagainya. Saya mengingat Paus Fransiskus itu pernah berkata begini, misi itu lahir dari kasih dan kegembiraan. Misi lahir dari kasih dan kegembiraan. Mulainya dari mana? Pasti dari keluarga. Saat anak-anak melihat kita, orang dewasa bermisi dalam senyuman, wajah yang gembira, mereka juga akan mengikutinya. Mereka akan mengikuti dengan hati dan semangat yang kuat dalam kegembiraan. Karena terang sekecil apapun seperti terang bintang untuk para majus itu, kalau konsisten terus kita bisa mengalahkan kegelapan yang paling gelap. Tuhan memberkati.